dari tepinya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, ku tingkat nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Apa kabar? Luar biasa sehat. Siapa yang luar biasa? Yoi. Yesus Luar biasa. Saya juga ikut luar biasa. Ya, oke. Sehat semuanya ya. Sehat. Ini dibilang Jakarta Timur juga ya, tepatnya di Cipinang Lontar. Nah, bagi ibu bapak yang suka melayani melalui komunitas di LPC-nya, rumah saya tidak jauh dari situ. Ya, kata anak muda, ngesot tidak nyampe. Ya. Nah, sehari-hari di rumah tangga, jadi lebih banyak diam di rumah kalau tidak ada keputusan. Ya, dan malam hari ini saya diutus oleh sekolah Cipinang untuk bertemu ibu bapak bersama teman-teman anak muda sekalian malam hari ini bersama-sama. Ya, tetapi nanti minggu sudah ketemu lagi. Ya, tetapi di dua kali pertemuan saya ditemani oleh teman saya pengajar pendamping yaitu Ibu Fanti. Silakan Ibu Fanti untuk memperkenalkan diri. Nanti juga Bu Fanti akan membantu saya menjelaskan sedikit bagian dari bab 3 ini. Silakan Bu Fanti untuk memperkenalkan diri. Selamat malam Bapak Ibu. Malam. Semangat ya. Meskipun tadi siang hujan, sekarang udaranya sejuk-sejuk, semangat datang. Ya, perkenalkan nama saya Fanti. Saya berasal dari Paroki Bekasi, Gereja Santo Arnoldus. Ya, kita tetangga. Saya di sini mau mendampingi Ibu Yeni untuk pengajaran bab 3 perkembangan iman. Terima kasih. Kalau di pinggir jalan makan burung, ya. Lalu yang di tanah yang berbatu akarnya cuma sebentar, ya. Akarnya cuma pendek, gak lama layu, ya. Lalu di semak berduri tumbuh dia, tetapi lama-lama dihimpit oleh semak berduri. Lalu di tanah yang subur dia akan bertumbuh menjadi 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Gitu ya. Itu perumpamaan tentang penabur, ya. Romawi 1 mengenal perkembangan iman, ya. Sekarang 1 perjalanan iman, ya. Angka 1 dari Romawi 1. Perkembangan iman bagaikan sebuah perjalanan perahu layar mengarungi samudra, ya, dari satu tempat ke tempat lain. Nah, di dalam perjalanan itu pasti akan mengalami peristiwa-peristiwa, ya, mungkin ombak besar, ombak kecil, ya, badai hujan bahkan juga bisa terjadi. Tetapi kadang-kadang juga di dalam perjalanan, matahari bersinar cerah, sepoi-sepoi angin, jadi bisa menikmati, ya. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang dialami ketika perjalanan sebagaikan perahu layar menuju suatu tempat, ya. Sama, ya. Perkembangan iman kita juga sama seperti perjalanan sebuah perahu layar, ya. Karena apa? Di situ kita akan mengalami bagaimana suka duka sebagai murid Tuhan Yesus. Jadi dalam perjalanan iman, langkah yang harus, kalau perjalanan kan harus melakukan sesuatu, ya, berjalan, ya. Jadi langkah-langkah dalam pertumbuhan iman adalah pertobatan dan pembaruan hidup, ya, di mana komitmen terhadap Tuhan juga adalah suatu tantangan. Nah, sekali lagi refleksi buat kita, ibu bapak sudah berkomitmen, ya, melalui kepada Tuhan melalui panitia. Ya Tuhan, saya ikut sebagai murid Tuhan Yesus melalui camp ini. Nah, tantangannya apa? Komitmen ibu bapak, teman-teman sekalian, untuk menyelesaikan tugas perutusan ini, tugas panggilan ini sampai selesai inaugurasi nanti. Amin. Caramu Tuhan, Dia hidupku. Kau
kita, dan Yesus berkata pada kita, sekarang. Tetapi kami akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Bacaan dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 11. Iman adalah dasar dari segala bukti, dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Bapa adikku, berterima kasih Yesus. Tahap bagaimana iman kita mulai dari awal, dari kecil sampai sekarang. Ada tahapannya. Ya, kita lihat bersama-sama. Di halaman 46 ya. Dari bawah saya tulis dari bawah karena dari kecil. Iman warisan. Lalu tahap berikutnya iman yang dialami. Ya, di halaman 46. Lalu iman yang mencari-cari dan iman yang dimiliki. Ini tahapannya. Setiap orang bisa punya 4 tahap, tapi juga ada yang enggak sampai 4 tahap. Ya Tuhan, aku mau ikut. Engkau adalah sumber kekuatan dan pusat hidupku. Di mana itu bisa terjadi kalau punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Ya, iman akan Tuhan menjadi kekuatan dan pusat. Itu adalah tahapan-tahapan setiap orang mengalami perkembangan iman. Sekarang proses perkembangan iman. Ada 4 proses juga. Tahapan ada 4 tahap juga. Ya, yang pertama pra-evangelisasi. Ketika baru mengalami proses mengalami kabar baik itu. Lalu naik ke tingkat kedua, prosesnya naik evangelisasi atau proses perjumpaan dengan sang kabar baik. Ya, tadi baru mengalami, sekarang berproses berjumpa dengan sang kabar baik. Lalu berproses lagi setelah itu jadi pemuritan. Ketika mengalami berjumpa, akhirnya kita diubah menjadi seperti Kristus, dimuridkan menjadi murid Tuhan Yesus. Ya. Lalu proses yang terakhir setelah jadi murid mau jadi apa? Mau ngapain? Ya siap untuk diutus untuk melayani. Proses keluar dari zona nyaman, berbagi kasih dengan Tuhan. Ini prosesnya. Semoga dalam setiap peristiwa suka yang kami alami, kami tidak lupa untuk bersyukur dan berterima kasih. Roh Yesus, utuslah kami. Marilah kita bersama memuji Tuhan dengan nyanyian.